kedatangan satu Dajjal. udah Dajjal tersesat lagi. Udah Dajjal tersesat kalau saya ini. Ngapain kesini Dajjal? Ngapain lagi Dajjal? Saya ingin melihat rumah Habib sebenarnya di sini. Jadi gue kedatangan Onat. Katanya Onat lagi melakukan perjalanan spiritual. Betul sekali. Apa journey? Journey of Religion. Onat Journey of Religion. Lo bisa tonton tuh, dia wawancarain tokoh-tokoh agama. Yes, dan bintang pertamanya adalah Habib. Nah, gue termasuk yang pertama Yes. diobrolin dari agama Hindu. Bukan dong, Islam. Katanya Konghucu terakhir, enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Dari Islam, terus terinspirasinya dari mana? Kemarin nonton ininya si Morgan Freeman. Morgan Freeman. Dia keliling dunia ke 8 negara dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Di India tuh ada kayak anak kecil, setiap hari tuh 10.000 orang yang ngantri cuman buat pegang tangannya bisa sembuh. Terus dia ke Mekah juga ada yang begitu, ke Italia. Jadi dia tuh explore bahwa semua religion tuh punya sesuatu yang unik dengan cara beribadahnya, tapi overallnya semuanya benar. Terus tujuannya sih. Lu kenapa tertarik bikin gitu juga? Karena saya dajjal. Saya dajjal dan saya ingin tahu tentang religion. Saya ingin mempelajari apa sih sudut pandang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Penasaran aja gitu loh. Apa sih kalau kita bisa ngobrol sama tokohnya tuh apa sih yang ada di... Jadi cuma buat penasaran doang? Bukan penasaran sih. Saya kira buat belajar terus masuk iya, gitu kan. gitu. Ada saatnya mungkin. Ada saatnya mungkin. gitu. Tergantung coki saya. Kalau coki masuk, saya masuk. Jadi kalau spiritualitas lu tuh jadi ini dibangunnya dari mana? Dibangunnya dari mungkin toko material. Toko material. Enggak, kan katanya bangunan. Oh iya. Enggak. Jadi sebenarnya saya juga terlahir di keluarga Nasrani. Nasrani apa? Katolik? Katolik. Tapi papa saya asli orang Hindu. Oh, papa lu Hindu. Hindu. nyokap Dia Katolik berarti? Nyokap Katolik, tapi akhirnya papa pindah. Tapi di keluarga saya itu kakak saya pun juga menikah dengan orang Hindu di Australia gitu loh. Jadi saya emang banyak mempelajari dan penasaran aja sih sama religion. Makanya saya kesini dan bertemu dengan Habib tersesat. Siap. Itu. Jadi saya hanya ingin tahu sih sudut pandang sebenarnya apa sih artinya agama untuk kehidupan kita. Yang kayak tadi di podcast saya bilang sama Habib, kadang orang memandang agama hanya cuma ritualnya, berdoa ke masjid, ke gereja, ke wihara. Udah, habis itu mabok lagi, judi lagi gitu kan ya. Atau masih nipu orang gitu. Jadi aku pengen tahu sudut pandang Habib aja sih sebenarnya. Kalau lu membangun kebaikan, ya. Jadi pondasinya dari mana? Kalau gua kan biasanya gua pondasinya adalah karena gua meyakini agama. Ya. Nah, kalau lu menjadi pribadi baik karena pengalaman hidup. Kalau yang terjadi jujur sama hidup gua, Bib, gua belajar kemanusiaan, baik sama orang. Itu mungkin 50% dari religion, 50% lagi emang gua alamin dulu. Jadi saat gua grow up, gua baru tahu penting dan tidak pentingnya agama. Jadi sometimes gua karena keluarga gua tuh religius banget. Oh, religius sampai sekarang? Banget. Sampai sekarang? Lu Sampai gak dimarahin sama keluarga? Nah, keluarga gue tuh ya cukup santai ya, karena dia berpikir kayak oke, umur lu udah hampir 30, lu bisa menentukan mana yang benar, yang penting gue udah ngajarin lu. Jadi terserah lu mau kayak gimana. Dan sampai sekarang lu gak memilih salah satu dari semua itu? Gue tetap Nasrani. Oh, lu tetap Nasrani? Tapi gue tidak menjalankan segitunya sih. Gue tidak membedah segitunya. Tapi lu masih, kapan terakhir lu ke gereja? Kayaknya tahun lalu deh. Natal doang. Itu pun juga dipaksa sama papa ya. Itu pun dipaksa. Itu pun karena seru gitu. Habis kan makan-makan. Ya kan? Anda bayangkan kalau Anda muslim, di gereja ada musik aja, Anda gak seru, gak suka. Betul. Apalagi di masjid. Emang kalau di masjid gak ada musik-musik yang ala gereja. Gak ada nyanyi. Iya. Itu saja saya sudah tidak betah. Apalagi masuk masjid. Jadi lu membangun kebaikan karena pengalaman. Karena pengalaman. Pengalaman apa?
banyak perjalanan spiritual gue yang tidak gue sadarin. Jadi pada akhirnya gue bertanya-tanya, mana sih agama yang bener? Karena kan waktu gue dilahirin ya emang gue Nasrani. Tapi begitu gue grow up, gue banyak teman Muslim, teman-teman gue di Bali Hindu. Pada akhirnya gue belajar dengan sendirinya 50% dengan agama, 50% dengan akal gue aja. Tapi kalau Katolik tuh kan belajar kan waktu kecil. Sangat sekolah kan? Sekolah minggu. Sekolah minggu ya? Sekolah minggu. Jadi saya tetap sekolah minggu. Lu alumni sekolah minggu gitu-gitu? Iya dong. Tapi ya. Jadi lu sebenarnya lu ngerti. Ngerti banget gitu. Tapi mungkin spiritual gue tidak dapat di situ sepenuhnya. Dapat sedikit iya karena orang tua memaksa kan. Itulah peran orang tua, dipaksain ini, ini benar. Cuman kenyataannya pada gue grow up, gue bisa cari sendiri lah spiritual pengalaman gue. Gue ketemu orang yang nipu, yang jahat, gue jadi kayak gitu gitu. Jadi gue lebih ke logis aja sih. Kalau yang 50% yang lo dapetin dari agama, apa menurut lo daya tarik agama itu, apapun agamanya? Ya. Apa bagi lo? Maksud gue yang menarik bagi agama, dan menurut lo agama tuh sebenarnya harus nonjolin ininya agar orang-orang seperti gue tuh tetap relate dengan agama. Pertanyaannya sulit sekali ya, Bib. Ya kan lo bilang kan 50% kan dari 50%. Agama. Apa? Okay. 50% mungkin gua belajar untuk mengetahui sejarah agama. Oke. Itu 50%. Gua tahu dulu apa yang gua anut, gua tahu dulu. Ceritanya begini, kebaikannya Tuhan begini, apa yang bisa gue contoh begitu, walaupun banyak yang gue langgar. Tapi ya pada kenyataannya yang gue bilang, kadang-kadang di hidup zaman modern ini adalah karena kita banyak nonton film barat, gue merasa menjadi kayak oke, agama tuh menurut gue 50%, rasionalisme 50%. Ada ini enggak cerita-cerita dari tradisi Katolik yang ngena banget gitu ke lo? Atau ayat atau apalah? Gue merasa di Katolik itu kita percaya sama Nabi Isa ya, atau Tuhan Yesus. Nah, terlepas dari entah, gue nggak tahu ya, entah dia Tuhan, entah dia orang biasa, entah dia Nabi, apapun itu, embel-embel orang stigmakan ke Nabi Isa, gue merasa kisahnya Nabi Isa tuh menurut gue itu beyond, itu out of the box aja menurut gue. Ada orang di luar manusia biasa. Di luar manusia biasa. Tanpa ada tanpa ada ini terselubung entah politik, entah dia mau apa. Kalau yang gue bacain dan ketulusan gitu ya. Ketulus. Contohnya memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan orang buta lagi, rela meninggal demi orang-orang. Gue sih melihatnya, even nantinya pun kan kita nggak pernah tahu ya. Apakah dia Tuhan, apakah dia ini, apa. Tapi secara kasat mata gue melihat Nabi Isa perjalanannya, dia orang yang baik aja sih. Dan tanpa pamrih gitu. Tanpa orang harus jadi pengikut dia. Iya, kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Dia tidak memaksa orang, ayo ikut saya. Atau terus gue melihat dia secara sudut pandang Nasrani ya, dia rela tidak menikah karena untuk melayani Tuhan. Dan lu mengikuti jalan itu? Tidak. Tentu tidak. Makanya luar biasa. Itu yang gue lihat kan, terlepas dari ada statement, dia mah bukan Tuhan, dia orang biasa aja mana. Tapi kalau even dia orang biasa pun, gue melihat ketulusan dia tulus. Gue nggak ngelihat cacatnya aja. Iya. Gue melihat dia punya argumen ya, gue tidak menikah karena gue ingin melayani Tuhan sepenuhnya. Itu pun di Katolik pun pastor seperti itu. Makanya gue kadang suka amazed. Gila ya, pastor bener-bener seumur hidupnya gak nikah, berarti tidak merasakan seks demi untuk melayani Tuhan. Jadi itu yang bisa gue ambil pelajaran, walaupun saya tidak mengikuti, tapi saya kagum seperti saya kagum dengan Habib. Habib kan sangat anti radikal, berani gitu. Anti radikal bebas. Anti radikal bebas. Udara radikal. Udara radikal gitu loh. Terus kalau ada yang salah, kayaknya Habib berani ngebenerin gitu loh. Nah, gue suka sama pesona orang yang seperti itu aja sih. Nah, kalau yang 50 sisanya itu dari pengalaman, yaitu lu belajar dari kayak orang buruk, kemudian lu gak akan begitu. Iya, gue 50%-nya gue ngeliat dari situ sih. Gue mengalami, misalnya dulu gue jahatin orang tua gue, ntar pasti gue kenapa-napa.
Misalnya gue nyolong duit temen gue, nanti gue juga akan rugi. Jadi gue lama-lama rasional. Kalau lu nggak mau dijahatin orang, ya lu jangan jahat aja. Kalau lu nggak mau dikatain orang, lu jangan ngatain orang gitu. Tapi 50% yang dari religion ya adalah gue melihat nggak bisa, tulus aja sih. Sebenarnya dalam Islam kan juga begitu. Iya, iya. Jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau lu melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu untuk diri lu. Ya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Akan kembali untuk diri lu gitu. Ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi toh ya sama-sama sama gitu. Kan. Ya udah, jadi tahu kan lo cara masuk Islam. Kita kan harus mengucapkan Assalamualaikum. Tapi kan kata Habib kalau mau masuk Islam bukan cuma sekedar kata-kata Assalamualaikum, tapi dari hati dulu. Dari hati sebenarnya kunci dalam Islam itu adalah hati. Betapapun kita syahadat secara lisan, itu ya kalau hatinya tidak ya batal. Kan kalau ceng-cengan anak muda gini kan, ayo dong masuk Islam dong, ucapin syahadat. Walaupun kita mengucap syahadat itu, tapi hati kita cuman, itu tidak Islam. Tidak. Begitupun juga kalau lo tidak paten masih meninggalkan keyakinan sebelumnya. Maka ya harus paten dulu. Jangan sampai lo masuk Islam karena salah paham sama agama lo sebelumnya gitu. Itu kan banyak sekarang kayak gitu. Makanya gue sering tuh. Pahami dulu agama sebelumnya. Kalau ada orang, Bib saya mau masuk Islam, pahami dulu agama sebelumnya. Jangan-jangan lo gak tertarik sama agama lo yang dulu hanya karena salah paham aja sama agama lo yang dulu. Tapi Habib pernah mengalami itu. Ada orang datang ke Habib, Bib ajarin saya Islam dong gitu. Terus tiba-tiba ternyata dia punya keputusasaan, dia tidak paham dengan agamanya yang dulu. Gue sih selalu bilang begitu. Dia sebenarnya datang biasanya udah belajar Islam dari konten gue. Kemudian, wah Bib saya tertarik pada Islam. Saya pengen masuk Islam gimana step by stepnya. Akhirnya biasanya gue bilang gitu, pelajari aja dulu agamanya. Nah setelah itu kalau ada yang kembali lagi ya udah berarti dia udah paten gitu. Tapi ada yang kembali lagi ke agama sebelumnya? Gue gak tahu. Tapi yang jelas dia gak balik lagi ke saya. Berarti kayaknya balik lagi ke agama sebelumnya. Kayaknya. Oh itu ada? Sering, karena bagi gue agama itu soal spiritualitas journey itu. Setuju. Perjalanan spiritual. Lu gak bisa memprovokasi, mempropaganda, apalagi memaksa. Dan gue memang dilarang untuk memaksa orang untuk beragama Islam karena itu memang ya udah gue hanya mengajarkan, menyampaikan, ya udah terserah lu pada akhirnya. Yang penting yang kita sampaikan adalah sesuatu yang udah benar gitu. Bukan sesuatu yang kemudian hanya sekedar untuk menarik dia ke sini aja. Makanya ya gue jelasin bahwa kalau di Islam itu salah satu yang tegas itu ini gitu. Misalnya lu siap nggak dengan semua itu gitu. Jangan sampai lu surprise gitu setelah Islam lu surprise, kok gini? Katanya asik. Katanya enak gitu. Kok ternyata gak enak gitu. Khamr gak boleh, zina gak boleh. Keluar lagi deh. Makan babi gak bisa. Gak bisa. Gitu. Oh tapi banyak yang kayak gitu, Bib? Ya kadang orang begitu. Jadi intinya gue ajari aja. Lo harus ajarin basicnya dulu. Siap apa tidak gitu. Betul. Dan memang Islam itu ketika turun, memang awalnya ayat-ayatnya itu ayat-ayat tentang hati. Bukan ayat-ayat tentang hukum. Karena bagi Islam harus semua berangkat dari hati. Kalau nggak berangkat dari hati, ya hati-hati. Biasanya nggak paten. Oke. Sama ini, gue yang pengen juga explore bahwa ketaatan lu pada hukum. Gue nonton tuh konten lu. Gue suka kepada narkoba. Tapi gue taat hukum, makanya gue gak narkoba. Nah, berarti lu melihat seorang itu ya harus taat sekali kepada hukum. Karena gue ngelihatnya kan sekarang pandemi ini banyak hukum yang orang langgar ya. Iya, setuju. Kalau gue bukan taat kepada hukum, gue takut mengecewakan sekitar gue. Jadi gue redam ego itu. Let's say misalnya we talk about drugs. Kalau gue ngelakuin itu, gue takut ngecewain orang-orang yang sayang sama gue aja. Orang tua gue sedih, besok gue pakai baju kuning begitu. Jadi gue lebih memikirkan perasaan orang lain ketimbang diri gue aja sih. Ditambah gue ketakut pakai Pokemon. Ya kan kalau digerbek Pokemon bubar. Tapi yang gue pikirin pertama adalah bukan karena gue tidak suka, tapi gue mikirin orang lain yang sayang sama gue, keluarga gue, istri gue, anak gue ya bubar gitu. Jadi itu gue pikirin terus.
Jadi lo tipikal yang memikirkan semua itu ya? Iya, baru-baru biasanya ini sih. Kan baru ini sih. Oh, baru-baru ini karena gue udah berkeluarga, gue punya anak. Tadinya mah orang tua gue mah gue parahin banget. Apa sih lo? Oh gitu. Oh iya. Banget. Apa sih? Hidup gue kan punya duit yang kayak gitu. Tapi setelah berkeluarga, akhirnya gue mengerti, Bib. Oh begini ya mikirin perasaan orang, menghargai perasaan orang gitu. Jadi ya gue juga harus menghargai perasaan pasangan gue, anak gue, orang tua gue gitu sih. Jadi itulah salah satu pentingnya Anda tidak bertahan dengan kejombloan ya. Iya, betul sekali. Agar hidup Anda lebih baik. Betul sekali. Itu gue setuju banget dengan merit karena ternyata kalau buat gue kan banyak juga kan, ngapain sih merit? Maksud kalau buat gue pribadi itu memperbaiki hidup gue. Dan ibu gue selalu bilang itu gara-gara doa mama lagi. Waktu kamu dulu belangsak, waktu kamu dulu gak pernah pulang, mama tuh berdoa di rumah. Biar kamu gak, wah gue sedih banget, Bib. Itu kekuatan doa tuh, Nat, gitu. Kalau kamu pulang jam 5 pagi, mama gak tidur. Mama doa terus. Tapi pada saat kita rusak itu kan, apa sih doa-doa? Gitu dong. Sekarang gue baru ngerti, gila Tata, doa orang tua tuh manjur juga ya. Mungkin gue waktu itu selamat gak ketangkep, gak overdosis, nggak apa yang aneh-aneh lah ya. Gue nggak berbuat jahat. Itu mungkin jangan-jangan doa ibu gue ya. Mungkin ya. The power of doa mungkin. Gue nggak tahu kan. Gue sering bilang itu bahwa di Islam itu kan doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan berikanlah kebaikan bagi kedua orang tua gue sebagaimana dia memberikan kebaikan kepada gue di waktu kecil. Kadang kita baru sadar kebaikan orang tua itu ketika kita sudah jadi orang tua. Setuju. Karena itu kita akhirnya mendoakan sebagaimana kasih sayang dia kepada gua dulu gitu. Setuju. Karena yaitu dharma ya, kebaikan orang tua kepada kita yang kemudian akan membuat ketika kita baik kepada orang tua kita, anak kita juga akan baik kepada kita gitu. Kayak itu equal Iya. Tapi Bib, gue mau nanya dulu sekali Bib. Lu dulu Bandung nggak Bib? Lu dulu bandel nggak pas kecil? Gua enggak sih, relatif enggak. Lu relatif enggak? Gue relatif enggak, karena gini, mungkin gue diuntungkan karena punya orang tua yang ngerti zaman. Oke. Dia mendidik gue sesuai zaman gue, bukan sesuai zaman dia. Oke, berarti lu akrab, Bib? Akrab gue. Total? Gue sehari 2 kali ngobrol sama mereka. Oke. Jadi ngobrol itu ada satu tempat di mana gue ngobrol sama dia, dan gue diposisikan sebagai orang dewasa oleh ayah gue. Oke. Diajarin agama dengan sebenar-benarnya gitu. Bukan hanya lo harus begini, lo harus begitu. Enggak. Kenapa lo harus berdoa? Karena begini. Kenapa lo harus sholat? Karena lo begini. Jadi sehingga gue ketika sholat, ketika doa, gue ngerti dan gue meyakini karena gue paham tadi. Bukan sekedar karena suruhan orang tua. Bahkan orang tua gue bilang, gue gak akan bisa ngontrol diri lo 100%. Suatu hari lo harus lepas dari rumah ini. Iya. Suatu hari lo akan ada di kamar sendirian, yang gue gak bisa kontrol. Maka yang gue bisa lakukan hanyalah menitipkan lo kepada Tuhan, dan yang kedua adalah membangun kedaulatan diri pada diri lo. Jadi gue dibikin paham kalau lo melakukan hal negatif, lo akan dapetin kenegatifan itu kembali kepada diri lo. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau di kias gue, bapak ibu gue juga gitu Bib, tapi gue belangsa. Padahal udah dibilang, kok bisa ya? Ayo kamu ke gereja. Kagak mau. Tapi mungkin karena tidak dijelaskan apa manfaat ke gereja. Dijelaskan, Bib. Emang berarti lo dajal. Emang lu nya aja udah. Iya. Berarti emang guanya. Sama, Bib. Kalau pulang, ayo ke gereja. Sampai di depan gereja, ke depan ngerokok doang. Nanti kalau di Katolik kan ada itu, Bib, yang makan hosti. Iya. Gue masuk makan hosti dong, Bib. Jadi pas pastornya khotbah, gue ke depan. Rokok. Makan rosti. Makan rosti. Yang roti itu. Yang roti itu. Itu tuh biasa di jam-jam terakhir tuh Bib. Jadi misalnya kita jam 6 misa, kelar itu 7:30. Nah jam 6 gue masuk, gue keluar lagi ngerokok. Ntar jam 7 gue masuk lagi makan rosti doang. Itu salah siapa sih Bib? Hah? Salah lu lah. Salah gue ya? Orang tua gue tuh udah mendidik gue begitu. Ayo kita tiap jam 12 malam nih, kita berdoa yuk. Kita berdoa dikasih rezeki yang bagus, kesehatan yang bagus. Tapi pikiran gue tuh blank. Gak bisa fokus gitu loh. Ya udah gue ibaratnya kayak lu bilang, kalau berdoa aja, tapi nggak memaknai semua itu. Ya udah berdoa kayak udah ritual, habis berdoa, udah amat. Iya, sebelum makan biasanya kalau dalam tradisi Katolik kan gitu. Iya, itu kenapa sih Bib? Iya ya. Apa salah? Kayaknya lo butuh jadi orang tua dulu. Iya ya. Agar lo merasakan itu. Karena itu lagi-lagi itu kan sangat
privat ya menurut gue ya. Itu sangat privat. Orang itu terbangun agamanya karena pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang sangat privat. Nah, orang tua gue kebetulan ya tadi mendidik gue sesuai zamannya, yang dengan gayanya yang asik, akhirnya ya kebetulan kemudian jadi keikut gitu. Oke. Dan mungkin juga karena tadi lu bilang kan, karena kecintaan kita kepada orang itu akhirnya kita menjaga diri. Gue mendapatkan itu. Bapak gue ketua satu yayasan pendidikan dakwah dan sosial selama 40 tahun. Oke. Nah, gue dapat beban itu. Masa anak ketua yayasan belangsak sih? Jadi ada nuansa ketertekanan itu sih. Oke. Yang itu akhirnya ya ternyata membantu gue. Dulu gue rasakan itu sebagai satu kepahitan, tapi gue mensyukuri ternyata itu yang membuat gue jadi seperti sekarang. Memang dulu terkesannya pahit, ternyata kayak beban ya, Bib ya. Lama-lama lo enjoying itu ya. Enjoy. Nice. Tapi kita joget dulu gimana, Bib? Iya tuh. Kita ditutup dengan enggak. Enggak. Kita ditutup dengan odong-odong. Odong-odong. Oke, Onat. Terima kasih banyak, Bib. Banget. Thank you, Bib. Gua akan nanti gua kapan-kapan ke rumah lo lagi ya. Iya. Gak usah ngonten kita, spiritual aja. Siapa tahu nanti saya bisa masuk. Iya. Asal Anda jangan bawa minuman yang aneh-aneh. Jangan. Saya kan bawanya kopi dari tadi. Iya. Kita minum kopi lagi, Bib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.